Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mosafri Nurrahmanto, NIM A810170005. Melanjutkan dari permainan baseball. Cara bermain baseball. Permainan baseball dimainkan oleh dua regu. Tiap regu terdiri atas 9 orang. Pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari-lari antara base sampai kembali ke home base. Sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Seorang pemukul harus berdiri di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dari pitcher plate. Seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan, baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul, atau daerah samping antara lutut dan bahu si pemukul. Kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah pemukul berlari ke B1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan urutannya atau nomor dada masing-masing pemain. Beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher adalah sebagai berikut. Yang pertama, melempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base. Melempar ke pemukul atau base pertama jika ada orangnya, tetapi tidak jadi, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Melempar ke suatu base tanpa melangkah satu kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher plate. Melempar ke pemukul dengan cara yang tidak benar. Menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan. Berdiri di pitcher plate tanpa memegang bola. Membuat segala gerakan melempar ke pemukul tetapi tidak melakukannya, sedangkan bola masih dipegang. Hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free walk bagi pemukul. Jumlah pemain. Jumlah pemain pada permainan baseball untuk setiap timnya adalah 9 orang dengan posisi pemain di lapangan sebagai berikut. Pelempar bola, penangkap bola, penjaga base pertama, penjaga base kedua, penjaga base ketiga, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 3, penjaga lapangan sebelah kiri, penjaga lapangan tengah, penjaga lapangan sebelah kanan. Meninggalkan base. Seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher stop di pitcher plate-nya. Pelari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Seorang pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melampaui home base akan mendapatkan nilai 1. Setiap pelari yang menuju ke base tadi tidak boleh lewat base. Jika lewat, boleh di titik kecuali lari ke base 1 langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati dan para pelari lainnya harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Oleh karena itu, setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan sejauh supaya ia dapat berlari minimal menuju base 1. Pemain lainnya bergerak pindah ke base 2 dan seterusnya. Istilah-istilah. Pertama, catcher. Seorang catcher akan berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul oleh batter dan menjaga home plate terhadap base runner atau pelari base. Catcher juga harus menangkap bola yang jatuh dekat home plate dan menjaga runner dari mencuri base. Catcher menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, dan serta sarung tangan atau glove. Secara keseluruhan, peralatan baseball terdiri atas helm sebagai pelindung yang dipakai pemukul, masker atau penutup muka, dan pelindung dada. 2. Pitcher. Seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul tidak mungkin dapat memukul bola lemparannya. Yang ketiga, hitter. Seorang hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke daerah permainan atau fire territory. Apabila yang dipukul keluar daerah permainan, maka dianggap sebagai pukulan gagal dan dihitung strike atau keuntungan bagi pitcher. 4. Strike. Setiap hitter atau pemukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka si pemukul atau hitter dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. 5. Strike zone. Strike zone adalah daerah
kotak imajinasi atau tujuan lemparan bola yang lebarnya selebar home plate dan tingginya didefinisikan antara lutut sampai dengan siku tangan depan si pemukul. 6. Batting halfback ban. Bola yang dipukul dengan menggunakan bat, bukan gaya atau force. Yang ketujuh, designate. Pemain yang terdaftar dalam urutan sebagai batter atau pitcher, pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan. Ke-8, double play atau DP. Suatu permainan tempat seorang batter atau runner atau dua orang yang dimatikan atau put out. Yang ke-9, earned run average atau ERA. Jumlah run yang dikenakan pada pitcher dibagi dengan total inning pitcher kali 9, seperti 10 dibagi 50 dikali 9 sama dengan 1,80. Yang ke-10 yaitu earned run. Setiap run yang dibuat atau yang memperoleh skor kecuali satu yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Yang ke-11 yaitu error. Seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan atau put out seorang batter atau runner untuk melejit atau melaju. Yang ke-12 yaitu fielder's choice. Suatu percobaan oleh fielder terhadap fair ground ball untuk mematikan put out atau seorang runner dan batter yang sedang memukul. Yang ke-13 yaitu fielding average. Total put out dan assist dibagi total atau jumlah kesempatan atau put out, assist, and error. Yang keempat, force play. Sebuah permainan di mana runner dimatikan atau put out pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. 15. Infield play. Fair play ball yang dipukul above the infield manakala runner berada pada base pertama, kedua, ataupun ketiga dan tidak lebih dari 1 out. Umpire mengumumkan atau menyatakan infield play dan batter secara otomatis out. 16. Pass ball. Kegagalan dari catcher dalam menangkap dan memegang bola dilempar selain dari sebuah lemparan atau wild pitch yang kemungkinan runner untuk melaju. Yang ke-17 yaitu percentage atau regu atau pitcher. Jumlah permainan yang dimenangkan dibagi dengan jumlah kemenangan dan kesalahan. Yang ke-18 yaitu pinch batter. Seorang batter yang menggantikan pemain lain pada bat. Yang ke-19 run batter in atau RBI. Sebuah run yang membuahkan nilai dan diberikan kehormatan terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat, service, infield out, atau batter mencapai base atau bola yang dilempar dengan base yang penuh memaksa sebuah run. Yang ke-20 yaitu shot out. Suatu usaha yang berhasil oleh batter atau sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner dalam bantuan ban atau long play out. Yang ke-21 yaitu squeeze play. Suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah ban. Yang ke-22 yaitu stolen base. Tindakan runner dalam melanjutkan base home dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. Yang ke-23 yaitu wow fight double header. Dua buah permainan di bawah floodlight, satu setelah yang lain dengan start pertama pada awal senja. Yang ke-24 balls. Balls adalah suatu keadaan ketika bola mudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitch atau melemparkan bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksanya melakukan ayunan swing atau memukul bola jelek atau balls. Ke-25 base running. Setiap pemukul atau hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan berlanjut sebagai pelari atau base runner. Dia berusaha berlari cepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak base yang bisa dia capai. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter dan melemparkan kembali kepada pemain defense lainnya atau infielder untuk mengoutkan runner dan mengamankan permainan. Yang ke-26 yaitu fly out. Pemain tim offense juga dinyatakan out apabila bola yang dipukul langsung dapat ditangkap di atas udara oleh pemain defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu atau fly out. Ke-27 yaitu force out. Karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah cepat
dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh pemain pertama baseman di base-nya, hal ini disebut force out. 28 yaitu save. Apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap infielder di base-nya, maka ia mendapatkan save dan boleh diam berdiri di base yang dicapainya. 29 base hit. Seorang pemukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga dengan mudahnya dapat mencapai base pertama, dapat pula memiliki kesempatan mencapai base-base berikutnya, bergantung pada kemampuannya memukul bola dengan baik, keras, dan jauh hingga sulit dikontrol oleh pemain defense. 30 steal. Karena runner dengan ini berusaha dan bermaksud mencapai base berikutnya tanpa sepengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base stealing. Ke-32 yaitu take out. Jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense hanya dapat mematikan runner melalui tag atau menyentuh bola yang ada di tangannya pada runner. Hal tersebut dinamakan take out. Pada dasarnya, permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tetapi yang menjadi perbedaannya di antara ukuran lapangan, kayu pemukul bola, dan cara pitcher melambungkan bola, dan gerak tipu, cara meninggalkan base, dan jumlah inning dalam permainan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.